Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iis Nurhaliza, NPM 1754151006 dari jurusan Kehutanan akan mempresentasikan dari buku Biologi Konservasi yang terdapat di bab 5, yaitu konservasi dan pembangunan berkelanjutan. Ada 5 bahasan yang akan saya sampaikan, yaitu yang pertama perwalian lahan atau land trust, yang kedua peraturan perundangan konservasi di berbagai negara dan nasional, yang ketiga masyarakat tradisional, konservasi dan pembangunan berkelanjutan, yang keempat etika konservasi masyarakat tradisional, dan yang kelima adalah masyarakat setempat dan pemerintahannya. Baik, langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu perwalian lahan atau land trust. Perwalian lahan merupakan kepemilikan perusahaan nirlaba yang didirikan untuk melindungi lahan dari sumber daya alam hayati yang penting. Di banyak negara, organisasi konservasi berupaya sedapat mungkin mendapatkan berbagai lahan untuk konservasi. Di Belanda, setengah dari kawasan lindung yang ada merupakan lahan milik pribadi. National Trust di Inggris mempunyai 3,2 juta anggota dan memiliki lahan sekitar 250.000 hektar, kebanyakan diantaranya berupa lahan pertanian. Dalam lahan yang dikelola National Trust tersebut, kini tercakup 26 cagar alam nasional, 466 situs penting bagi ilmu pengetahuan, 355 situs keindahan, dan 40.000 situs arkeologi. Jaringan kawasan konservasi pribadi tersebut dikenal dengan CART atau Conservation Amenity and Recreation Trust, yaitu perwalian konservasi, kenyamanan, dan rekreasi. Penamaan organisasi ini juga mencerminkan keragaman tujuan pengelolaan. Nah, tujuan utamanya adalah untuk perlindungan alam dan pendidikan yang dihubungkan dengan program di sekolah. Di samping pembelian lahan dan perwalian lahan, strategi lainnya yang digunakan oleh land trust dan pemerintah adalah strategi conservation easement, berupa kesepakatan untuk membatasi pemanfaatan serta tekanan pada lahan tertentu. Yang selanjutnya adalah pembatasan pembangunan, yaitu pemilik lahan bersedia menyisihkan sebagian lahan untuk dilindungi organisasi konservasi, sementara bagian lahan sisanya akan tetap dikembangkan secara komersial. Yang selanjutnya ada conservation leasing, yaitu mewujudkan mekanisme kompensasi atau pembayaran kepada pemilik lahan yang terbukti secara aktif mengelola lahan mereka untuk perlindungan keanekaragaman hayati. Selanjutnya ada conservation concession. Organisasi konservasi turut berupaya hak pemanfaatan lahan dan sumber daya setempat dengan mengikuti berbagai pelelangan terkait. Pembahasan yang berikutnya yaitu peraturan perundangan konservasi di berbagai negara. Pemerintah dapat mendayagunakan pendapatan negara untuk membangun lahan konservasi baru. Daerah yang sering menjadi sasaran konservasi diantaranya adalah daerah aliran sungai pelindung sumber air minum, kawasan terbuka di sekitar kawasan berpenduduk padat, wilayah yang dihuni oleh spesies endemik dan terancam punah, serta wilayah yang berdekatan dengan kawasan yang telah dilindungi. Penetapan Taman Nasional merupakan strategi konservasi yang penting karena berperan sebagai sumber terbesar kawasan konservasi di berbagai negara. Pada negara tropika, di mana pembalakan hutan berlangsung dengan cepat, tak lama lagi kawasan konservasi mungkin hanya dapat ditemukan di dalam kawasan Taman Nasional sebagai perwakilan habitat utuh. Tempat kehidupan masih dapat berlanjut tanpa terlalu diganggu dampak berbagai kegiatan manusia dan pembangunan. Dalam peraturan perundangan nasional, pemerintah berperan penting dalam melindungi keanekaragaman hayati dengan memberi berbagai macam kebijakan. Badan Legislatif membuat undang-undang nasional dan badan pelaksana pemerintahan merupakan badan-badan yang berwenang untuk membuat pedoman baku guna membatasi polusi lingkungan. Hukum dapat mengatur emisi gas, pengolahan dan pembuangan limbah serta pengelolaan lahan basah. Hukum dapat melindungi kepemilikan serta kesehatan dan berbagai sumber daya seperti air, hutan, dan perikanan komersial maupun rekreasi. Tingkat penegakan hukum mencerminkan keseriusan usaha pemerintahan untuk mengelola kesehatan masyarakat dan sumber daya yang dimilikinya. Pada saat yang sama, hukum pun akan melindungi komunitas hayati dari berbagai kerusakan akibat pencemaran.
Pembahasan yang selanjutnya yaitu masyarakat tradisional, konservasi, dan pembangunan berkelanjutan. Masyarakat setempat seringkali menganggap diri mereka sebagai penghuni asli kawasan terkait dan mereka biasanya berhimpun dalam tingkat komunikasi atau desa. Perlu dicermati bahwa biasanya terdapat perbedaan rasa kepemilikan antara masyarakat asli atau pribumi dengan penghuni baru yang berasal dari luar. Para pendatang mungkin tidak terlalu peduli dengan keberadaan komunitas hayati di sekelilingnya. Di berbagai negara seperti India dan Meksiko, terlihat adanya hubungan yang nyata antara lingkungan hunian penduduk asli dan hutan yang masih utuh serta kawasan-kawasan yang bernilai konservasi. Masyarakat yang umumnya menerapkan hidup tradisional dan tak tersentuh teknologi dikenal dengan yang pertama, masyarakat suku atau tribal people. Yang kedua, komunitas asli atau indigenous people. Yang ketiga, penduduk asli atau native people. Dan yang terakhir adalah masyarakat tradisional atau traditional people. Pembahasan yang keempat yaitu etika konservasi masyarakat tradisional. Budaya Barat memandang etika konservasi masyarakat tradisional melalui beragam perspektif. Berdasarkan suatu sudut pandang ekstrim, masyarakat setempat dianggap mengancam keanekaragaman hayati karena menebang pohon dan memburu hewan. Penghancuran meningkat ketika masyarakat setempat memperoleh kemudian menggunakan alat-alat termasuk senjata, gergaji mesin, dan motor tempel. Di pihak lain, masyarakat tradisional dipandang sebagai manusia buas berderajat tinggi atau noble savage yang hidup selaras dengan alam dan menimbulkan dampak minimal terhadap lingkungan. Dengan warga setempat yang mendukung upaya konservasi seringkali terinspirasi memimpin langsung aksi pelindungan hutan keanekaragaman hayati. Perusak hutan memiliki masyarakat akan memicu aksi protes masyarakat tradisional. Dan pembahasan yang terakhir adalah masyarakat setempat dan pemerintahannya. Di negara berkembang, bahkan juga di banyak negara maju seperti Australia dan Kanada, sering timbul kesulitan untuk menerapkan batasan kawasan secara kaku, terutama antara kawasan yang digunakan masyarakat lokal untuk mendapatkan sumber daya alam dengan kawasan yang dilindungi oleh pemerintah. Berbagai kebutuhan ekonomi, tujuan dan pendapat masyarakat setempat mulai sering diperhatikan dalam rencana pengelolaan konservasi yang manfaat-manfaatnya akan dirasakan masyarakat dan sekaligus menguntungkan kawasan konservasi. Demikianlah presentasi dari saya. Jika ada kekurangan saya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.